Maka secara individu kami tidak pernah menyerang lawan. Tak mau saya. Secara individu nih. Ini kalau pemikirannya tidak sama, ya biar kandidatnya lah yang perang. Makanya kalau sama-sama pendukung sampai betekak, urat leher keluar, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi jangan baper. Politik tak boleh baper, bro. Gitu. Habis itu yang calon tidak apa-apa, lalu dia tidak tegur. Iya, lalu dia tak tegur. Tapi politik ini tingkat ininya tinggi loh ya, bro ya. Sensitivitasnya tinggi. Nah, itu sendiri kan udah ngerasain itulah. Kayak apa? Walaupun tak setinggi jam terbang David Mariansa. Oh ya tidak juga, bro. Tapi ente ikut, bro, kemana-mana. Ikut Pak Miji aja keliling kan, luar biasa. Jadi pengalaman itu sebenarnya di politiknya kurang lebih begitu. Saya kalah sama beliau, saya belum pernah nyalon bupati ya. Nah, sikit ya. Sikit saja. Tapi Saya belum pernah jadi dewan, saya belum pernah jadi calon bupati. ente kan masih muda. Ya. Nah, waktu ini terus berjalan. Ya, siapa tahu. Jauh enggak sih Bang umur gitu, Bang? Berapa ente umur? Saya 81, bro. Enggak jauh lah ya, saya 86. Tak jauh. Tapi pengalaman jauh lah. Saya 31 udah maju bro. Maju bupati, bro. Iya kan waktu itu Iya. kan. Saya pernah BBM Abang waktu iya. Waktu itu, dan itu pertama saya kenal Abang. Iyalah. Nah. Cuman saya kan juga semua pasti dibalas, bro, BBM-nya. Walaupun setelah itu Abang enggak kenal saya waktu itu. Nah, saya tahu, bro. Setelah kita bertatap muka tuh di mana ya? Saya lupa juga. Dia podcast siapa sih ini sebenarnya ya? Iya. Jadi, seharusnya kan yang ditanyai saya. Iya, kamu yang ditanya ini adalah seorang MC atau host. Jadi balik dia yang nanya kita terus. Hancur. Harusnya malam ini kan di tempat saya Seharusnya saya yang cerita gitu. Dan kita kembali lagi. Kece, bro, hancur. Tadi aku pikir-pikir, kok balik dia yang nanya. Panjang lalu saya yang cerita. Ini rusak. Saya tadi tuh kepikiran mau nanya aktivitas apa Bang sekarang. Jadi saya Itu naluri seorang pembawa acara keluar. Itu tuh keluar. Padahal saya ber-YouTuber ini juga belajar dari mereka semua. Karena saya paling pemula loh. Nah, lalu hari ini saya buat podcast, dia yang banyak bertanya. Biasa saya loh bertanya ke orang. Saya mendengarkan loh, bro. Saya memang terbawa suasana. Memang lawan host nih payah juga. Karena saya basicnya tidak ada host. Cuman saya suka ngobrol di warung kopi aja. Ada hal-hal yang bagaimana kan. Ini kayak harus masuk ke itu saya juga nanti ya. Harus masuk ke channel saya Masuk juga. aja, bro. Karena kalau dalam pikiran saya nih Bang, tentang terserah lah siapa yang nanya nanti ya, terserah lah. David Mariansa, kalau ditanya David Mariansa, saya akan jawab kalau satu kata kontroversial. Oh iya ya. Orangnya kontroversial. Kenapa seperti itu, bro? Terlepas dari Abang mau mengelak atau enggak, tapi hak menilai. Oh iya. Itu adalah di diri orang. Oh, diri orang. Saya mau maklum. Nah, kalau tanya David Mariansa kontroversial. Kok seperti itu? David Mariansa itu suka kalau dalam hal politik ya. Kalau dalam hal politik dari yang saya amati dari mulai dia mencalonkan diri sebagai bupati. Iya. Ya kan? Orang banyak beranggapan David Mariansa ini adalah orang yang tidak mengharapkan menang. Iya. Tapi ini di mata orang loh Bang. Iya. Saya orang Kuburaya, kan Abang calon bupati saya gitu. Iya. Nah, tapi dia akan jadi kuda hitam yang berbahaya buat siapa yang pengen menang. Waktu itu tanggapan saya itu gitu. Seperti itu ya. Padahal saya waktu itu maju pengen menang loh, bro. Beneran pengen menang. Orang bahkan banyak bilang David Mariansa akan memenangkan Rusman Ali pada saat itu. Politik ini kan isu. Iya, betul. Barang siapa yang menguasai isu di lapangan, maka dia akan jadi pemenang. Nah, itu dia. Saya hanya korban isu saja. Tapi kalau pada dasarnya, saya bertarung pengen menang, bro. Siapa pula mau kalah? Waktu itu harus PAW lagi jadi dewan kan? PAW? Waktu itu masih dewan kan? Saya masih. Ngapain saya berjuang mati-matian mengorbankan sesuatu yang kata orang sangat berharga? Kalau saya tidak pengen menang. Nah, enggak apalah di podcast beliau saya memperkosa cerita. Ini rusak sebenarnya, bro. Rusak ini. Rusak.
podcastnya kembali gini rusak. Nanti di YouTube saya abang yang memperkosa. Cerita saya. Ya. Cuma mindset orang pada waktu itu ya saya juga tidak menyalahkan. Artinya orang bisa saja berpikir lah, pikiran orang kok. Tetapi saya pertama saya bilang ke orang tua, saya tak pernah mengkhianati perjuangan siapapun. Itu yang pertama. Itu prinsip politik saya. Kalau orang bilang di politik tak ada teman yang abadi, mungkin saya tak cocok bagi saya. Dan abang suka melawan arus sih, kalau saya tengok. Ya kalau tak sesuai dengan nurani bro, saya tak sesuai dengan nurani, saya hajar bro. Dan saya tahu konsekuensinya seperti apa. Gitu bro. Daripada saya berada dalam sesuatu yang tak sesuai dengan apa yang saya pikir. Dan kalau cerita soal orang yang paling suka tantangan, politisi yang suka tantangan, saya terus Bang David Mariansah. Apa ya bro? Dewan PAW maju bupati. Ya. Korban nih, bupati gagal, calon lagi dewan, tidak terpilih, nyalon wali kota. Mau lewat. Saya tak calon dulu bro, 2014 saya tak calon dulu. Apanya? Ya libur ya waktu itu ya 2014. Saya memang tak maju. Vakum ya. Karena saya memang bilang mau kalah mau menang saya mau istirahat dulu politik 5 tahun. Tapi saya konsekuensi bro. Baru sempat kemarin muncul pengen nyalon lagi di wali kota. Pas mau maju wali kota saya maju wali kota. Ini memang politisi sejati memang beliau nih. Dan itu KTP saya datang bro. Cukup semua independen. Kalau saya bilang itu karakter orang-orang PDIP boleh nggak? Ya boleh-boleh saja bro. Karena saya begini, bro, kita ini hidup ini kan juga harus punya prinsip. Kita berani mengedepankan prinsip kita. Orang mau bilang mau so idealis atau apa, itu persepsi orang. Cuma pada dasarnya, saya tak bisa menjalani sesuatu yang tak enak di hati. Ketika orang banyak dihujat, ketika orang banyak waktu itu ya, ketika orang di kota Pontianak ini orang banyak ke, nggak apa begitu sebut-sebut ya, fine ya kan. Ketika orang banyak ke Sutarmiji, beliau ini ke Caroline. Gak ada masalah. Dan memang beliau pantang ikut arus kok menurut saya. Dan saya karena di terdepan bro, diancam orang mau dihabisin ikut ini, saya tidak pusing bro. Kok apa kan David? Siapa waktu itu? Yang dia ngomong David. Terus Gus apa? Gus Han. Saya ini siapa? Mekarsari? Iqbal. Pokok sakit emang luar biasa. Dihujat, dikapir-kapirkan orang. Apa tuh perasaan abang itu? Ini benar-benar nih saya yang bawa acara nih. Ini podcast lain cerita kan, lalu orang mulai bertanya. Perasaan saya pada waktu itu ya saya anggap mereka tidak mengerti demokrasi. Itu yang pertama. Bahwa kita memilih pemilu hari ini kan berdasarkan undang-undang, bro. Jelas. Kitabnya jelas undang-undang ya kan. Kalau disangkut pautkan ke yang lain kan repot juga bro. Jadi kita nih demokrasinya tidak sehat dong. Ya kan orang memilih berdasarkan suku dan ras. Kan tak sehat. Artinya macam ente misalnya hidup di lingkungan Madura lalu tak bisa jadi pemimpin. Kan begitu. Bukan lagi persoalan bicara minoritas dan mayoritas. Ini kan bicara kemampuan. Sutarmiji maju udah punya kemampuan. Kalau menurut saya waktu itu ini bumbu gorengan-gorengan orang sebenarnya. Ya, gorengan saja. Bahwa pada dasarnya ini memang calon-calonnya waktu itu sebenarnya udah punya kapabilitas masing-masing. Iya. Ya kan? Sutarmiji dengan kemampuan dia dan sudah membuktikannya di kota Pontianak. Iya. Ya kan? Dengan kepiawaiannya mengolah isu, mengolah apa segala macam. Caroline yang sudah dengan kepiawaiannya dan sudah membuktikannya dengan dia menjadi seorang bupati di Landak dan sudah menjadi DPR RI dengan suara terbanyak kan memperjuangkan masyarakat Landak kan gitu kan. Milton sudah membuktikannya dengan dia memimpin Sintang dua periode. Ditambah Boyman yang pernah wakil bupati. Gidot waktu itu pernah bupati apa? Bengkayang walaupun agak tersandung sekarang. Iya, hari ini kasus bukan agak tersandung banget. Kasus kan. Nah, seperti itu. Nah, bumbu itulah yang selalu jadi apa ya kalau menurut saya. Karena orang selalu ngitung ini orang politik tak mau mungkin ngomongkan bahwa ketika pilkada dan pemilihan ras
agama, segala macam itu adalah peta politik terbaik untuk hitung-hitungan. Oh jelas, Ya kan? jelas. Tapi tak pernah di TV kita dengar dia ngomong kayak gitu. Iya. Nah, ya itulah bumbu paling yang membuat Paling demokrasi jadi punya rasa yang Iya. begitu enak untuk dinikmati. Gurihnya politik. Gurihnya politik. Bumbu-bumbu itu. Orang tak mau nyebut itu. Iya. Hmm. Tapi sekarang ini kan banyak kebablasan. Nah, akhirnya bablas. Jadi Memang kebablasan. itu. Jadi kalau udah kebablasan begini, siapa yang salah jadinya? Nah ini pemimpin-pemimpin kita Dan mereka-mereka ini juga sebenarnya menggoreng, ya, membiarkan itu terjadi, Iya. mau mengharapkan bahwa ini menguntungkan aku sebenarnya. Ya karena kandidat pada waktu bicara untung. Kalau ini menguntungkan dia diam. Iya. Kalau tidak menguntungkan, oh ini di kantor cepat. Nah seperti itu. Nah yang jadi bingung ini kan masyarakat. Iya, betul. Apalagi kalau macam waktu itu saya diserang habis-habisan nih. Cuman saya kan sudah prinsip saya sudah jelas. Kita berdemokrasi. Kau maki aku, Bon. Terserah selama di sosmed. Iya. Indonesia ini kan apa ya? Kalau bicara konflik-konflik terbaik ya Indonesia ini. Artinya orang mungkin benci ke pemimpinnya sekedar benci itu di sosmed. Coba di luar negeri. Benci ke pemimpinnya dikirim bom. Iya. Tapi janganlah terjadi di depan kita. Artinya pada waktu itu saya cuma mikirnya di sosmed. Orang mau maki mau ini, maka ngancam masuk ke WA saya, SMS tuh. Saya enjoy aja. Sebenarnya lucu tuh ya. Tapi kalau orang yang tak punya mental bisa tak keluar, Pak. Oh iya betul. Karena saya berpikir saya orang lapangan lah. Artinya kalau mereka sehat, dia akan berperilaku sehat. Iya. Tapi kalau dia tidak sehat, maka dia wajar-wajar saja berperilaku tidak sehat. Kan begitu. Wajar luar biasa ini bagi saya. Saya enjoy aja lah. Dan tidak pernah sedikit pun punya hati. Padahal kawan saya nih, Pak. Udahlah Pak, ente pergi ya dulu Pak, bawa keluarga Pak, gini Pak. Saya bilang, enggak, saya bilang. Dan saya ngopi bro, takut orang mau duduk dengan saya bro. Seperti ini, saking ngerinya dia tak mau dia duduk dengan saya. Menjauh, saya seorang aja, adalah kawan saya, beberapa orang yang biasa dengan saya. Saya pada prinsipnya yang penting kan tidak serang dari belakang. Kalau dia mau menyerang saya secara fisik, ya kalau mau secara lain ya silakan sajalah. Kita juga bisa antisipasi semua. Kalau serang dari belakang kan repot juga bro. Kalau dari depan kalau saya tak mampu saya tinggalkan lari. Kan begitu. Kalau mampu ayo gitu ya. Kita manusia berani cuma 5 menit bro. Belum tentu ente pegang pistol berani tembak orang bro kalau tak punya nyali. Iyalah. Saya tidak takut. Nah, tapi kalau sudah kepepet lain cerita. Jadi ancaman seperti itu banyak tempat kita. Cuma saya bilang, udah tak usah dipikirin. Saya kabar, kau nih macam mana tanya, terbuat dari apa dia bilang. Tidak pandai takut sekali. Saya masih takut listrik, saya bilang. Jelas Ini itu. nyetrum. Saya tak berani pegang bro. Kau garang, belum tentu saya takut. Karena belum tentu juga kau mau main pukul. Kau kan mikir kan kalau ketemu kita gitu Pak, nak main langsung pukul. Tidak mungkin karena saya menganggap mereka adalah manusia yang punya pikiran dan hati. Ngapain juga dia gitu? Kalau dia waras di politik nih, sehat macam-macam kita, ngapain dia sampai mau kelahi-kelahi? Iya. Politik nih Pak, selesai itu udah. Iya. Macam saya dengan ente, apa yang mau dikelahi kan? Iya. Waktu saat mungkin session berdebat, ya berdebat, kita nggak ada urusan. Ya kan? Saling menguatkan kandidat Saling masing-masing. menguatkan, menjual kandidat kita masing bahwa ini yang terbaik. Oh yang ini tak bagus, itu wajar. Nggak ada masalah. Kan itu udah kampanye juga. Bagaimana tim sukses menjual ente yang paling bagus lah. Nggak ada nggak Sampai bagus. berteriak-teriak urat.